Ya, sebelum saya mulai, saya akan mencari tahu, ya, sesuai dengan tema pada malam ini adalah tentang seorang pawang, ya, tentang seorang pawang. Pawang itu apa sih? Apa itu pawang hujan? Wih, pawang hujan. Pawang hujan itu adalah sebutan untuk seseorang dalam masyarakat Indonesia yang dipercaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan atau cuaca. Umumnya pawang hujan mengendalikan cuaca awan ya. Wih, awan keren. Ini mantap ya kalau seandainya pawang hujan ini taruh di Jakarta ya. Kalau seandainya pawang hujan ini ditarik di Jakarta, mungkin Anies nggak terlalu bingung. Jakarta biar gak kebanjiran. Terus apa yang dilakukan oleh pawang hujan nih, ritual-ritualnya nih? Ini saya melihat nih dari Jakarta CNN Indonesia ya, kebanyakan acara di Indonesia mulai dari acara pernikahan hingga konser musik tidak bisa dilepaskan dari pawang hujan, termasuk di seri kedua MotoGP 2022 di Mandalika Minggu 20 bulan 3 kemarin. Pekerjaan pawang hujan menjadi salah satu andalan penyelenggara acara untuk mengantisipasi persoalan cuaca di iklim tropis yang kerap tak terduga. Terlebih jika acara dilaksanakan di luar ruangan. Setiap pawang hujan memiliki ritual masing-masing agar hujan tidak turun. Ada yang harus puasa berapa hari, terdiam di masjid hingga membaca doa-doa tertentu. Ya. Terus berikut deretan ritual yang biasanya dilakukan pawang hujan, yaitu yang pertama zikir 3 jam dan berdiam di masjid. Gimana sih? Ini salah ini beritanya ini. Yang kedua berdoa secara insentif. Wah, ini beritanya nggak ngaco ini. Ngaco. Masa ya pawang hujan pakai jikir-jikir gitu, pakai doa-doa. Itu kan nggak mungkin lah masa pawang hujan. Pawang hujan itu kan dukun itu kan musyrik, betul nggak? Ini berita yang di media ini wah ngaco nih. Ini dilebih-lebihkan ini. Saudaraku begini, kalau kita melihat dari kultur lokal kita, seorang pawang memang identik adalah seorang dukun, ya. Jadi seorang pawang itu adalah seorang profesional, tenaga profesional, atau seorang dukun. Saya kasih tahu nih, seorang dukun. Kalau seandainya kalau seandainya ini, tapi kalau dipikir-pikir ya, banyak yang marah-marah itu wajar ya. Banyak yang marah-marah gara-gara ada seorang pawang hujan yang dia bisa mengendalikan awan supaya nggak muncul hujan di sini. Ini harapannya kalau seandainya ditarik ke Jakarta buat bantuin Anies Baswedan, mungkin Jakarta nggak terlalu banjir nanti kalau sudah musimnya ya. Dan sirkuit itu adalah salah satu programnya Presiden Jokowi. Jadi tidak lepas ketika itu adalah program-programnya Jokowi sang presiden, tentu banyak orang yang kontroversi, tidak mengindahkan lah. Jadi perbuatan apapun, program sebaik apapun Jokowi itu pasti akan dinyinyir, tidak diindahkan, bahkan nyaris dihujat. Ya, program apa sih lah? Tetapi yang namanya Jokowi itu kan seorang presiden ya, tangannya adalah tangan sakti. Apapun keputusannya adalah mutlak karena beliau seorang pemimpin yang mutlak dipilih oleh masyarakat Indonesia secara konstitusional. Artinya saudara, mau sebaik apapun programnya seorang presiden, ketika mereka ini orang-orang yang barisan sakit hati tidak menyukai, ya wes, apapun ya nyinyir. Mau sebaik apapun ya programnya tetap akan dinyinyir, gitu ya. Pasti akan dinyinyir. Lalu pertanyaannya, ketika itu tetap dikerjakan oleh pemerintahan, di pemerintahnya Jokowi, tetap bisanya apa sih kadrun-kadrun itu? Berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan sirkuit itu gagal. Ya Allah, mudah-mudahan Allah turunkan hujan sehingga Jokowi ini supaya malu ya Allah.
pokoknya itu kadrun-kadrun nggak yang mengatasnamakan Habib, nggak yang mengatasnamakan kiai, nggak yang mengatasnamakan pendeta, yang nggak mengatasnamakan, pokoknya orang-orang ahli agama adalah ahli surga pokoknya. Orang-orang ahli agama, orang-orang ahli surga itu mereka langsung mendoakan bahwa seolah-olah, ya Allah, tolong permalukan Jokowi ya Allah. Mudah-mudahan itu yang di Mandalika ya Allah tidak sukses ya Allah. Mudah-mudahan dikasih hujan ya Allah. Hujan, bahkan mudah-mudahan ada yang balap itu ya Allah, tabrakan pada mati ya Allah. Itulah doa kadrun, saudara. Itulah doa kadrun. Kadrun itu apa sih? Sekali lagi saya kasih tahu. Kadrun itu bukan ulama, kadrun itu bukan kiai, kadrun itu bukan Islam, kadrun itu bukan seorang keturunan Arab, kadrun itu bukan Habib, kadrun itu binatang. Kadrun itu binatang, saya kasih tahu. Cuman karena kadrun itu binatang, ya, jadi setan iblis yang menyerupai binatang yaitu kadrun, kadal. Nah, sifatnya ya menjelma sok ke Arab-Araban begitu. Sok ke Arab-Araban karena mayoritas kita kan Islam nih, berkiblat di Arab nih. Ya mereka akan menjelma sok ke Arab-Araban begitu, bergentayangan. Apa-apa akan dikaitkan. Itulah doanya kadrun, saudara. Aku tuh heran, aku jauh-jauh hari itu udah monitor. Ini pasti gara-gara ada sirkuit ini banyak sekali orang-orang yang bakal mendoakan bahwa sirkuit ini harus gagal. Bila perlu, mereka kadrun itu pasti akan berpesta pora ketika sirkuit itu dikasih hujan, acara itu gagal, ketika diteruskan hujan terus, ada yang balap tabrakan pada mati. Ini akan menjadi pesta pora para kadrun-kadrun, saudara. Pasti. Pasti itu. Kacau deh. Jadi sekali lagi, saudaraku ya. Sekali lagi, ini adalah pertikaian antara doanya kadrun dengan para dukun. Dan sekarang Indonesia sukses. Saya ingin menyampaikan selamat untuk Indonesia karena dukun sudah menang. Dukun sekarang sudah menang, ya Allah. Terima kasih ya Allah sudah memenangkan dukun. Sekali-kali dukun harus dikasih menang, ya. Dukun harus dikasih menang, ya. Mereka adalah ulama-ulama gadungan. Kalau itu dukunnya dukun asli. Habis kesel saya ngomong begitu. Kenapa? Saya kesel. Mereka ulama-ulama gadungan ini suka mempelintir sesuatu hal-hal yang konyol. Sedangkan dukun ini di framing ini seolah-olah dukun ini dukun cabul gitu. Oh, banyak, nggak cuma dukun cabul kok. Ada malah oknum itu yang pakai udeng-udeng juga nyabuli. Ada yang seperti itu, saudara. Ada yang model-model kayak begitu ada. Ada kok yang suka apa? Yang ngaku-ngaku seorang zuriat atau apa begitu. Ada juga yang suka begini-begini itu cat-catan yang nggak ada yang seperti itu, ada. Jadi nggak cuma dukun saja, nggak cuma dukun cabul atau dukun santet, banyak sekali. Banyak orang-orang ulama-ulama itu nyantet banyak. Yang ngaku pendeta, yang ngaku pemuka agama, nyantet banyak sekali. Nyantet orang, membunuh tanpa menyentuh lewat medsos, lewat provokasi, lewat ideologi, lewat paham-paham ekstrim, lewat paham-paham radikal. Disantet otak-otaknya itu masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia disantet otaknya sampai apa coba? Sampai bocor, sampai ada yang sakitnya menjadi radikal habis itu matinya jadi apa? Jadi teroris. Contoh, ada yang mati di jalan tol. Ada yang seperti itu juga dukun sama itu, nyantet itu. Jadi nggak cuma istilah dukun saja yang jelek gitu loh, ya. Kita tahu semuanya, saudara-saudaraku, Indonesia itu tidak lepas daripada orang-orang sakti, orang-orang yang berilmu. Jangan pernah kamu mungkiri, ketika kamu mengenyam sebuah agama, tiba-tiba kamu memusuhi budayamu sendiri. Ketika ada orang yang berdoa, kamu kait-kaitkan dengan kedukunan, kemusyrikan, dan lain sebagainya. Konyol otak Anda di mana? Orang berdoa, orang melakukan sebuah ritual. Ritual itu adalah hubungan antara insan dengan kepada Sang Khalik. Apapun itu agamanya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mereka berdoa, ya Tuhan, tolong ya Tuhan, saya meminta ya Tuhan supaya awan ini mau ditaruh di sana biar hujan. Ini kan meminta, ini kan berdoa. Kecuali ini, ya iblis, Dajjal, ya setan-setan bersorban, ya setan-setan yang pakai itu, oknum-oknum yang menggunakan kitab-kitab. Ya contoh kalau ada pendeta oknum kayak begitu, ya iblis yang menggunakan Alkitab seandainya ini. Ini buat yang oknum-oknum aja. Saya tahu ya ulama-ulama kita tidak ada yang seperti itu. Kiai-kiai kita pasti mantep. Pendeta-pendeta yang di agama Nasrani juga baik-baik. Ini berbicara oknumnya. Kecuali seperti itu, ya Dajjal, tolong ya Dajjal, pindahkan itu ya Dajjal,
tolong pindahkan itu awan supaya nyampainya ke sana di Jakarta. Buat nolong ya Al-Qadruni Al-Anisi, ya Dajjal, tolong pindahkan. Kecuali seperti itu. Paham nggak apa yang saya sampaikan di sini? Intisari yang saya sampaikan paham nggak? Makanya berpikirlah yang cerdas. Orang meminta sama Tuhan, orang berdoa, orang melakukan ritual. Dan ini diakui oleh dunia. Dunia melihat itu bahwa Indonesia ini ternyata sakti ya, punya pawang ya. Orang Amerika nggak ngerti yang namanya pawang hujan. Orang Inggris nggak ngerti, apalagi orang Rusia. Ayo, kalau seandainya Rusia perang sama Indonesia, cukup aja pawang-pawang hujan itu disuruh berdoa, suruh keluarin. Orang-orang pawang itu dipercaya sama Tuhan. Ketika Rusia menyerang Indonesia, seandainya Ukraina menyerang Indonesia, cukup aja gunakan pawang-pawang hujan biar tangki-tangkinya kebanjiran. Ini harusnya kalian apresiasi. Lah orang Indonesia kok malah caci maki. Orang Indonesia sendiri bukannya bangga dengan budaya-budaya yang kita punya, dengan kultur-kultur ya, kebiasaan orang-orang Indonesia yang setiap daerah itu memiliki kelebihan-kelebihan kultur budaya ya, kultur. Wah, pokoknya kelebihan-kelebihan ini kan banyak orang Indonesia. Bukannya Anda bangga, pokok malah nyinyir, malah mensirik-sirikan, malah aduh, aku sampai habis mau ngomong apa. Ini kan koplaknya satu sekali. Dibilang syirik lah, dibilang murtad lah. Sedangkan dunia itu mengakui kalau si Rere, si pawang hujan itu sudah melakukan hal yang baik. Setidaknya sudah berusaha mendoakan supaya ya Tuhan, tolong ya Tuhan, jangan hujan di sini ya Tuhan. Kasihan Bapak bangsa kami sedang mengadakan acara, ada kegiatan ya Tuhan. Ini menjadi sorotan dunia ya Tuhan. Dunia alam semesta punya Engkau ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, pindahkan awan itu ya Tuhan, yang sebelah sana ya Tuhan. Supaya apa? Jatuh hujannya nggak di sini ya Tuhan. Kalau nanti hujan terus licin Tuhan. Kalau licin nanti Tuhan, yang balapan motor itu tabrakan mate ya Tuhan. Kalau mate yang disalahin Jokowi lagi Tuhan. Karena apa? Sudah sering terjadi, orang sendal jepitnya hilang saja nyalain Jokowi. Bojone cerai pegatan goro-goro dadi lon juga nyalain Jokowi ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kali ini kabulkan ya Tuhan. Dikabulkan. Doanya si Rere dikabulkan. Dan semua dunia itu mengakui, hanya orang Indonesia saja yang kebanyakan menghujat. Apa sih menghujat? Kadrun-kadrun yang mendoakan supaya hujan turun. Bukan sih. Saya terlalu bersemangat, saudara. Maafin saya. Saya terlalu bersemangat soalnya. Aku tak minum dulu.